Dalam memberi rencana asuhan farmasian, tadi disampaikan bahwa related sekali nih dengan beberapa penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Jadi kita coba kolek data ke pasien. Apakah Bapak rutin untuk melakukan check up? Apakah Bapak mempunyai informasi kalau tentang di rumah sakit atau di apotek itu memang Bapak itu memiliki data, kita bisa lihat datanya, berapa tekanan darahnya terakhir atau saat kunjungan hari ini, berapa kadar gulanya. Ya, jika pasien-pasien itu memiliki masalah terkait hipertensi dan diabetes, tadi kita cek obat-obatannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya teman sejawat semuanya, sampaikan kepada pasien bahwa salah satu faktor keberhasilan terapi ini adalah ketika pasien menggunakan obat dengan benar. Artinya dengan benar itu benar waktu, benar cara pemakaian, benar dosis, terus kemudian benar apa lagi? Benar sumbernya. Jadi di mana membeli obatnya? Kalau teman sejawat suka jalan-jalan di Jakarta, saya nggak tahu kalau di daerah lain ya, itu banyak banget warung-warung gitu ya, jual obat kuat, jual pil biru gitu ya, dan berserta dengan alat-alatnya yang dipajang di depan gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita tidak memberikan edukasi kepada pasien bahwa salah satu faktor keberhasilan terapi adalah pemilihan obat yang tepat, yang efikasi dan keamanannya terjamin, pasien kadang-kadang merasa ini tidak menjadi penting gitu ya. Dia menggunakan obat dengan online, dengan membeli di warung ya, kemudian pertimbangan harga ekonomi, mungkin juga malu kalau apalagi ketemunya apotekernya cewek ya, cakep lagi, wah malu dia. Secara ego sebagai laki-laki rasanya tidak nyaman untuk menceritakan hal tersebut kepada perempuan lain yang cantik pula ya. Nah, yuk sekarang kita tebak teman. Di antara gambar kiri dan gambar kanan, kira-kira menurut teman-teman mana sih yang autentik? Viagranya, saya ambil contoh Viagra ya, karena hari ini kita bicara tentang sildenafil ya. Kalau dikasih begini, tentunya kita akan kesulitan. Kalau kita belum pernah mengamati sebenarnya Viagra yang asli itu seperti apa bentuknya. Karena benar-benar luar biasa sekali dalam bentuk performnya, warnanya, hampir tidak ada perbedaan. Ya, tetapi kalau teman sejawat saya tunjukin ini, nah teman sejawat pasti bisa tahu bahwa ini kalau yang tadi gambar tadi, yang sebelah kiri nih teman sejawat ternyata yang palsu, bisa dilihat secara, mungkin kalau tablet itu kita pegang banyak faktor yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi obat itu asli atau tidak. Salah satunya kalau kita lihat secara kasat mata, lihat nih ya, di pinggirannya juga tampak tidak rapi, jauh dengan obat yang autentiknya. Rapi, mulus, kelihatan homogen ya. Kalau yang ini ya banyak kayak itulah bopeng-bopeng itu ya, bopeng-bopeng, terus pinggirannya juga nggak rapi, mungkin digergaji saja bikin obatnya ya. Nah, kalau dilihat pabriknya ya pantas saja begitu bentuknya. Nah, ini kadang-kadang bagus nih, menarik juga nih kalau kita sampaikan ke pasien. Jadi kalau pada saat kita mengedukasi pasien, jangan cuma informasi secara verbal, Pak jangan beli obat palsu loh, Pak nanti obat palsu begini. Tapi si pasien kadang-kadang suka lebih pintar, enggak juga, kemarin saya pakai juga jos aja tuh. Nah loh, ya kadang memang beberapa kali, ya tadi sampaikan faktor ereksi tidak hanya berdasarkan obat saja, faktor rangsangan, dan yang paling penting apa psikologis. Si pasien udah merasa hot minum obat, wah kuat nih, ternyata obatnya obat palsu. Jadi perlu kita tunjukkan juga selain alat peraga, mungkin gambar-gambar nih Pak, saya mendapatkan gambar ini kasus yang pernah terjadi. Kalau kita lihat di sini di Cina ya, di Cina tuh pabriknya aja sampai lumutan kayak gini ya. Iya, terus yang ini di Kolombia nih, nggak kebayang saya kalau minum obat dari sini ya. Nah ini yang perlu kita kasih tahu ke pasien. Jadi kita perlu banyak gambar-gambar, karena gambar itu selain mudah dipahami, ingat terus si pasien pada saat dia mau minum, aduh ini obat apa ya, pabriknya kayak apa ya, seperti itu. Nah kalau dilihat secara bentuknya, secara umum obat asli, obat palsu itu bisa dilihat dari packagingnya, kekerasan tabletnya, warnanya, printingnya kadang juga suka error ya. Terus kemudian juga kadang-kadang tidak disertai informasi. Tetapi biasanya pasien tidak memperhatikan ini. Jangan pasien, teman sejawat aja kadang-kadang juga tidak memperhatikan. Coba kita tanya, pernah lihat box